Ready. Students, Ready. let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma hadi bina ala tadi wa alimni ma yanfa'uni wa rzuqni ilma yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min ayyatin nar. Amin. Thanks to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik. Oke, sebelum kita mulai, ustazah akan mengabsen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Oke, ustazah cek ya. Adelia ada? Oke, Adinda ada? Apipa ada? Alia? Almira? Cynthia? Dipia? Fahira? Farah? Huria? Ipak? Keiza? Herunisa? Lovely? Nadira? Naifa? Naura? Nayira? Miswatun? Quinsa? Shakela? Shifa? Tiara? Zifara? Zivana? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak ustazah, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ustazah akan, sebelum kita mulai, ustazah ada sebuah permainan. Permainannya itu adalah sebenarnya siapa yang sehati. Nah, siapa yang sehati. Jadi, ya kayak biasa gitu. Misal ya, ada sih, misalnya ini, bisa nanti kita bentuk. Nah ini dikosongkan. Coba dulu, tegak dulu. Porsi ini pakai yang ini. Jadi berpasang-pasangan dari sana sampai ke sini. Coba silakan. Berpasangan di sana dari sana. Berpasang seperti ini, sampingan. Ya. Ustazah ngasih kata. Kata itu jawabannya sama. Berarti dia sehati. Kalau dia sehati, gitu. Kalau dia tidak sehati, misal ya, apa ya? Besar kata ustazah, kalian jawab kecil. Berarti dia sehati gitu. Seperti. Ayo, coba kita main dulu ice breaking-nya. Ya, tapi ini bersatu baris, satu baris dari sana, kayak ular, satu baris, ya. Itu aja dari sana tuh, dari situ. Iya, satu baris aja. Nanti yang sudah menjawab kembali ke tempat duduknya, begitu. Ya. Iya, sepasang-pasang majunya. Bergandeng. Ada pasangan. Oke, sana lagi, mundur lagi. Ustazah akan memberikan satu kata. Pasangannya menjawab dari kata ustazah itu, tapi jawabannya kalau dia sama, berarti dia sehati. Ini mengukur pemikiran kalian sama gitu, mengukur kefokusan, kekompakan kalian. Kalau jawabannya berbeda, kira-kira kalian harus lebih dekat lagi. Oke, kita mulai. Sekolah. Satu, dua, tiga, SMP. Ada, gak apa-apa. Yuk, silakan duduk. No kompromi ya.
1, 2, 3, 6. Sepatu. 1, 2, 3, kaki. Silakan duduk. Oke. Meja. 1, 2, 3, kursi. Eh. Ayo, maju lagi. Topi. 1, 2, 3, kepala. Oke, silakan. Siapa yang jawabannya sama? Ayo. Sepatu. Ini loh. 1, 2, 3, jalan. Iya. Lagi. Celana. Oke, silakan sama. Baju. 1, 2, 3 dulu. Bentar. 1, 2, 3, tidur. Vas. Vas. 1, 2, 3, bunga. Oke. Rajin. 1, 2, 3, belajar. Eh. Bulat. Bulan. Bulat. Bulan. Iya, bulat. Oke. Bulan. 1, 2, 3. Tahu. Enggak tahu. Ya udah, sudah silakan. Kamu 3, Zah. Karena Oke. Kaki. Oh ya. Ayo. 1, 2, 3, krian. Oke, silakan duduk. Apa lagi ya? Topi. Oke. Berapa lagi masih ada? Baju. 1, 2, 3, indah. Indah diri janji ya kamu. Oke, tepuk tangan untuk 9M. Oke, anak-anak ustazah, silakan buka bukunya di bab 7 ada teks laporan pengamatan. Halaman berapa kira-kira? Halaman 197, 96. Ya, halaman 196, yang itu ya. Nah, di situ Ustazah juga sudah memberikan materinya juga untuk tambahan kalian pada lembaran yang Ustazah berikan kepada kalian ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian nanti bisa mempresentasikan pada teks eksplanasi, pada teks laporan pengamatan yang akan kita presentasikan nanti. Nah, di sini ya, kalian bisa mengungkapkan laporan pengamatan berdasarkan teks yang nanti Ustazah berikan. Nah, setelah penjelasan materi dari Ustazah, kedua, nanti kalian bisa menentukan apa itu struktur, apa itu bahasa yang digunakan dalam teks laporan pengamatan, kemudian bagaimana sih mempresentasikan supaya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, baik itu dari ingatannya, kemudian teknik apa dalam penyampaiannya. Gitu. Jadi ada 2 KD. Yang pertama ada 2 tujuan. Yang pertama itu mempresentasikan dari teks laporan pengamatan, kemudian mengembangkan kosakata baru, baik itu denotatif, konotatif, dan kiasan strukturnya. Oke, selanjutnya dilihat di halaman 197, sudah ketemu nak? Sudah. Nah, di halaman 197 atau 96 itu ada mengungkapkan presentasi teks laporan pengamatan lingkungan. Bagaimana sih kita mempresentasikan? Yang
Menguasai apa? Menguasai materi yang baik. Yang kedua, itu adalah buatan catatan kecil. Supaya mudah diingat. Kemudian yang ketiga, itu ada berlatih. Yang keempat, ada kontak mata dan gestur. Nah, ini dia. Kemudian yang kelima, bahasa yang santun. Oke, itu nanti yang untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materinya itu, Ustazah akan menyampaikan ada unsur ukhrawi, itu masih ada surat Atin. Oke. Atin ayat 4. Atin ayat 4 ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak Atin ayat 4? Atin ayat 4 ada yang hafal? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, hubungannya dengan materi di sini seperti laporan pengamatan, kita dalam memilih sesuatu ya, baik itu barang, kita harus mengamatinya gitu, harus mengamatinya supaya kita tahu pilihan yang terbaiknya itu seperti apa sebenarnya gitu kan. Maka manusia itu diberikan pola pikir, makanya kan dalam surah Atin itu diberikan diciptakan dengan sebaik-baiknya. Manusia diberikan pola pikir untuk dalam menganalisis apa yang akan dia tentukan, baik dalam memilih barang, baik dalam menentukan apa yang dia inginkan, baik itu memilih sekolah. Itu harus kita survei. Kalau bahasa kita tuh kan diamatin tuh sama dengan disurvei. Nah, apa sih isi-isinya gitu? Apa yang harus kita amati dalam sekolah? Oh, sekolah SMP IT. Apa yang harus kita amatin? Apa kelebihannya? Nah, manfaatnya bagi kita apa gitu hubungannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita diberikan akal untuk menentukan berdasarkan pengamatan dari karena Allah telah menciptakan akal dalam pikiran kita gitu. Nah, lagi mau ditanyakan? Nah, Ustazah mau bertanya nih di sini. Ustazah mau tanya, pernahkah kalian dari SD misalnya, ataupun dari kelas 1 SMP misalnya, atau pernah mendengar atau pernah membuat, kalian pernah mengamati sesuatu benda, lokasi, atau suatu tempat gitu, benda saja, terus kalian buat untuk sebagai laporan? Apa? Pernah? Nasi ya? Fermentasi. Jadinya apa? Busuk. Terus? Oke, busuk. Terus dalam prosesnya dia berubah nggak? Berubah. Berwarna nggak? Jadinya berair. Oke. Kalau selain nasi, di lingkungan kalian sekitar, di rumah kalian aja, tapi lingkungan, coba. Di rumah, apa kira-kira? Misal bunga, pernah nggak nanam bunga? Misalnya dari biji itu, ada yang pernah nanam dari biji? Oh, pernah. Nah, sayur, oke, sayur. Nah, itu bisa buat kalian laporan pengamatan. Saya menanam ini supaya bisa untuk sayur misalnya, supaya untuk keindahan, tanaman cantik. Tujuannya seperti itu. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Namun di situ
karena yang namanya laporan pengamatan itu adalah bersifat fakta, jelas fakta karena ada objeknya. Nah, objek yang diamati di situ misalnya seperti kalian tadi kan ada nasi ya, berarti objeknya adalah nasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui perubahan pada nasi jika difermentasikan. Nah, kalau menanam bunga tujuannya untuk apa? Untuk mempercantik tanaman. Bagaimana prosesnya? Nah, di situ. Dan sampai akhirnya manfaatnya apa kita tahu. Mendapatkan pengetahuan. Oh, kalau nasi dibuat seperti itu, dia akan mengeluarkan racun gitu dan sebagainya macamnya. Batas ini cukup pemahaman tentang hal dasar laporan pengamatan. Oke, kita lihat lagi di halaman 197. Boleh dilihat halaman 197. Nah, itu ada pelapor di sana, namanya Ramlan, Novel Ramlan. Pelapor itu orang yang membuat laporan dari yang dia teliti. Misal dia meneliti, apa yang dia teliti objeknya di situ? Taman rumah. Nah, di taman rumah itu, untuk apa dia meneliti taman rumah? Dia tempatkan tujuannya. Dia ingin mengetahui kondisi, kebersihan, dan keindahan taman apotik hidup. Artinya di sini, dia akan mempersiapkan tanah yang cocok untuk apotiknya. Dia mengetahui kondisi. Kalau mengetahui kondisi, berarti dia harus memperhatikan tanahnya ya. Coba kita lihat di sini. Kalau membuat laporan pengamatan, tentu ada nama, kemudian objeknya, waktunya kapan, kemudian tempat pengamatannya di mana. Nah, di sini ada beberapa paragraf. Paragraf 1, 2, 3, dan 4, serta 5 dan 6. Paragraf pertama di situ dilihat dia menyampaikan bahwa di situ ada tanah kosong ya, tanahnya masih kosong. Kemudian dia menginginkan lahan sebelah rumah tanpa tanaman. Lahan sebelah rumahnya dimanfaatkan ayah Novel untuk menanam tanaman apotik hidup. Memilih apotik hidup karena tanaman itu bermanfaat bagi kesehatan. Nah, dia sudah menyampaikan bahwa tujuannya nanti di sini. Nah, pada paragraf kedua itu disampaikan kondisi tanahnya, mulai dari ukurannya, kemudian tanaman-tanaman yang akan ditanami, lengkuas, kunyit, kencur, sili, lidah buaya, dan kemangi. Nah, kemudian ada juga di situ disampaikannya juga setiap pagi dan sore hari tanaman tersebut disiram menggunakan keran otomatis. Keran otomatis itu yang yang keluar air gitu ketika ini pakai alat ya. Kemudian keran-keran itu, jadi takaran air itu enggak keluar banyak, ada takarannya ya. Kemudian selanjutnya disampaikan juga di paragraf ketiga, kondisinya tuh bersih, rapi. Masih dia menyampaikan keadaan tanah tersebut. Kemudian di paragraf keempat, kondisi apotik kelihatan indah. Nah, dia menyampaikan keadaannya tampak indah itu, kemudian jenis-jenisnya. Kemudian halaman berapa tuh? 198. Coba siapa yang menjelaskan di sana? Menyampaikan apa di paragraf yang hal yang juga menambahkan keindahan? Kira-kira menyampaikan apa di situ? Menyampaikan apa di situ? Masih dalam kondisi tanahnya ya, dan yang ada di dalam tersebut ya. Ya, bola-bola kecil, kemudian ada juga tanaman apotik hidup pada malam hari gelap gulita. Di situ dia disampaikan juga bahwa taman tersebut ada barang-barang seperti itu dan kondisi kalau malamnya juga seperti itu. Nah, paragraf terakhirnya di situ ada kata manfaat. Manfaat berarti dia menyampaikan apa manfaat dari menanam tanaman tersebut. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Nanti di sini ada sebuah teks ya, bukan teks ini ya, tapi ini contohnya saja. Coba kalian baca, Ustazah kasih waktu sekitar 5 menit. Teks ini, yang halaman 197 ini, baca sekitar 5 menit, ya. Nanti Ustazah jelaskan kembali. Maksudnya lebih menekankan kembali. Albino, albino, ini murid jalan. Azam berdoa di murid jalan. Sudah? Belum? Oke, sambilan kita lihat. Sudah lihat di paragraf berapa sekarang? Oke, sebelum saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu yang bagian ininya tuh. Nah, ini yang pertama itu menguasai materi yang baik. Misalnya nanti ya, Ustazah memberikan teks laporan pengamatan. Bukan kalian menulis, tapi Ustazah memberikan teks laporan pengamatan. Nah, di laporan teks pengamatan itu, kalau kita ingin menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, tentu kita tidak terpaku dengan teks ya kan. Nah, bisa saja itu dipersingkat. Nah, dipersingkat namun dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita sendiri. Bisa saja dalam satu paragraf, 3 paragraf atau 4 paragraf itu menjadi 1 paragraf. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa menyampaikannya? Itu ambil inti-intinya saja. Jadi kita akan mudah untuk menguasai dalam menyampaikannya nanti dengan bahasa singkatnya. Kemudian catatan kecil seperti ini, seperti yang ada di sini. Nah, materi penting, urutan penyampaian, tujuannya, kemudian mengingat hal penting, kegunaan, fokus yang tidak melantur kemana-mana. Catatan kecilnya itu kalian bisa buat hal-hal penting. Nah, hal-hal penting disinilah yang mulai dari misalnya yang penting di paragraf itu ketemunya yang pentingnya yang apa, di paragraf kedua yang pentingnya yang apa, sehingga nanti disatukan menjadi 1 paragraf. Tidak terlalu banyak untuk misalnya kalau kita mempresentasikan untuk menyampaikannya. Kemudian berlatih kegunaan di sini, coba kita lihat. Di depan orang banyak sangat penting ya, katanya membuat lebih percaya diri. Biasanya berlatih itu untuk supaya kita tuh nggak grogi, itu yang pentingnya. Kemudian yang keempat, ketika kita menyampaikan itu harus ada kontak mata dengan orang yang di depan kita. Karena presentasi itu otomatis kita meyakinkan apa yang kita katakan itu terhadap orang yang menonton kita atau melihat kita. Kemudian gestur tangan itu boleh, tapi biasa aja gitu kan. Kemudian gunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun maksudnya ini bahasa yang bahasa Indonesia. Meskipun kita menggunakan bahasa kita sendiri, namun tuntunan bahasanya tetap bahasa Indonesia. Cuman kita bisa membuang
kata atau membuang kalimat yang tidak penting, kita ambil kata yang penting. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, di sini Ustazah ulang lagi. Ustazah ingin menyampaikan pada halaman 200 itu ada tujuan yang kedua. Kalian mengetahui struktur dan kosakata baru. Contohnya kosakata denotatif, konotatif, dan strukturnya. Nah, di sini ada judul, identitas laporan, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan manfaat. Judul itu adalah struktur ya. Judul, kemudian identitas laporan, kemudian ada juga deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Biasanya itu sangat mudah sekali untuk diketahui mana sih yang umum, mana sih yang bagian sama manfaat. Di awal kalimat itu sudah bisa ditentukan. Kita lihat paragraf pertama. Sebelum paragraf pertama, kita akan lihat judulnya dulu. Judulnya apa di sana tadi? Taman Apotik Hidup kan? Nah, kemudian yang namanya pelapor, objek pengamatan, waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, itu adalah identitas laporan. Identitas orang yang membuat laporan. Yang membuat laporan itu tentu namanya, kemudian karena itu dia yang membuat, otomatis dia yang tahu tujuannya, tempat, lokasinya, jam berapa gitu. Oke, kemudian deskripsi umum. Deskripsi umum seperti halnya bahasa Indonesia kita, setiap bab itu tentu ada yang namanya umum, bagian. Itu udah nggak asing lagi buat kalian. Umum, bagian, manfaat. Umum itu apa? Coba sebutkan. Umum itu apa? Hal yang dasar yang sudah banyak ditemukan. Hal yang sudah Bisa sering, biasa, atau memang sudah banyak orang tahu. Misal SMP IT Ikro terletak di Kampung Bali. Apakah tahu dia SMP itu punya AC? Tidak tahu. Apakah dia tahu dia punya lapangan basket? Apakah dia tahu di dalam SMP itu ada pohon? Nggak tahu kan? Apakah dia tahu apakah di SMP itu ada leptik? Nggak tahu. Nah, itu masuknya ke deskripsi bagian. Kalau sudah detail. Sama seperti ini tadi. Di paragraf kedua dia menyebutkan ukuran, dia menyebutkan tanaman, kemudian dia menyebutkan proses cara mengurusnya, kemudian dia menyampaikan bahwa di tanaman tersebut bersih dan rapi, kan kondisi semua. Itu kondisi, situasi, keadaan, itu adalah deskripsi bagian. Kemudian di paragraf ketiga, dia juga menyampaikan lagi bahwa nampak indah, tanamannya diatur, masih dengan keadaan kondisi. Kalau keadaan kondisi itu kan pasti detail kan. Kemudian di situ dia menyampaikan juga jenis tanaman secara berselang-seling. Berarti posisi tanaman tersebut, isi yang sudah ada di dalamnya. Kemudian nanti di sini paragraf yang belakangnya dia menyampaikan juga kalau malam gimana. Kemudian kalau malam itu ada apa di sana? Ada bolam-bolam kecil dipasang di taman dengan digantungkan pada tiang besi. Menjelang maghrib menghidupkan lampu. Nah, kemudian biasanya tanaman apotik pada malam hari gelap gulita. Taman itu justru terang dengan sinar berwarna-warni. Nah, kalau orang bikin taman apotik itu dia ada yang dibikinnya lampu. Itu berarti kondisinya, oh taman itu kondisinya tanamannya seperti itu, berselang-seling, cara ngurus nyiramnya seperti itu, terus dikasih lampu kayak gitu. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Kalau dia menjabarkan panjang, lebar kayak gitu, itu bagian. Tapi kalau dia hanya menyampaikan separuh aja yang udah biasa orang tahu gitu, itu hal yang umum. Contoh misalnya, lahan yang luas tidak akan ada artinya jika kosong tanpa tanaman.
Benar pendapat semua orang kan? Kalau kosong, nggak ada gunanya kan? Nah, kemudian ayah Naufal menginginkan lahan di sebelah rumah itu tanpa tanaman. Oleh sebab itu, lahan di sebelah kiri rumahnya dimanfaatkan oleh ayah Naufal untuk menanam tanaman apotek hidup. Semua orang kalau ada lahan dan berkeinginan untuk mengolahnya, dia pasti ingin memberikan tanaman di dalam tanah tersebut, gitu. Itu adalah hal yang umum. Nah, sudah kita pas ke hal yang umum sama bagian ini. Ini tuh biasanya seling berhubungan loh. Kalau ini penyampainya singkat dan apa adanya, kalau ini penyampainya panjang dan lebar. Kalau ini manfaat, ada kata yang sama selain manfaat? Hah? Manfaat, kegunaan. Selain kegunaan, fungsi. Nah, apa manfaatnya di sana? Coba baca dulu manfaatnya. Menyembuhkan penyakit. Nah, seperti masalah saat buang air besar, masuk angin, radang ginjal. Tanaman apotek hidup dapat mengobati kencing manis, flu, bahkan menurunkan glukosa dalam darah. Di samping manfaat untuk kesehatan, tanaman apotek hidup dapat menjadi tanaman hias. Nah, kalau ada kata manfaat, kegunaan, fungsi, berarti dia sudah masuk ke dalam deskripsi manfaat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Coba yang kertas Ustazah bagikan itu. Ada yang Ustazah bagikan kertasnya? Ada. Nah, di situ ada laporan pengamatan Taman Kota Bengkulu, nggak terlalu jauh-jauh ya. Nah, di situ sudah Ustazah sampaikan ada deskripsi umum, deskripsi bagian, kesimpulan, atau bisa disebut dengan deskripsi manfaat ya. Namun di laporan, di identitas laporan itu memang nggak Ustazah buat karena itu bisa tergantung orang yang membuatnya. Jam tentukan sendiri, nama-nama tentukan sendiri, yang penting isinya dulu. Nah, di sini yang Ustazah tambahkan tujuan pelajaran yang kedua yaitu tentang struktur, kosakata sama denotatif, konotatif. Nah, kita seleksi di bagian yang ini ya. Kita lihat di situ tentang definisi umum, bagian dan definisi manfaat. Sudah paham? Udah? Nah, kita cari kosakata baru dan maknanya. Di situ kita temukan di paragraf pertama ada kata denotatif. Masih ingat denotatif apa? Makna yang sebenarnya tanpa arti yang lain. Ada ekosistem. Ekosistem hubungan timbal balik antar makhluk hidup lingkungan. Kemudian ada apa lagi di situ? Rindang. Banyak cabang, ranting, dan daun tentang pohon. Coba lagi, ada apa lagi di sana? Limbah. Apa itu limbah? Sisa proses produksi. Kalau tadi denotatif tentang makna yang sebenarnya, sekarang kita ke konotatif. Konotatif. Coba apa yang dapat di sana konotatif? Paru-paru kota. Emang kota ada paru-parunya warna merah? Tidak ada kan? Kota itu punya paru-paru gitu kan? Pernah dengar nggak sih? Paru-paru kota, hatinya jalan. Datuk buah tangan kayak gitu. Itu ada artinya lagi maksudnya itu. Paru-paru kota artinya apa? Yang menyegarkan. Iya, ruang terbuka hijau yang menyegarkan tanaman. Kalimatnya ketemu nggak di mana? Coba baca kalimatnya. Nah, yang dijadikan paru-paru kota itu apa? Pohon, taman, iya, lebih identitasnya taman, pohon. Karena kalau ada pohon atau ada taman, debu-debu itu nggak langsung ke kalian. Ya, hinggap, kemudian ada oksigennya juga kan di situ. Iya, cobalah kalau nggak ada tanaman, gersang kan? Iya. Tapi banyak ditebus.
Iya, banyak yang tebang. Cuman itulah kalau ditebang pasti terasa panas. Rumah kalian kalau nggak ada pohon langsung diterpa. Panas ya kan? Ah, kayak gitu. Nggak ada oksigen lagi. Dingin itu karena matahari nggak langsung menerpa. Dingin itu seperti itu ya. Sama kalau kalian pakai AC. AC itu kan hawa. Hawa itu kalian testing aja, meskipun tertutup tapi kaca kalian ditembus sama matahari, panas juga, iya kan? Karena nggak ada yang tertutup banget kan, karena pohon itu menutup banget. Kemudian ada apa lagi di konotatifnya? Coba temukan. Hitam. Hitam. Apa yang hitam di sana? Sungai. Berarti kalau sungai itu harusnya nggak hitam kan? Ya. Putih. Benih. Itulah kotor. Itu keruh kali ya, habis hujan kali ya. Kalau hitam, berarti si dia sudah tercemar, apalagi limbah-limbah pabrik gitu. Ada lagi ditemukan? Gersang. Apa itu gersang? Gersang itu adalah tidak ada kehidupan atau tanaman. Iya, kalau tidak ada tanaman bersih gersang. Kayak padang pasir, ada tanaman nggak? Paling kaktus yang hidup. Nah, tidak banyak kan? Nah, sudah kita temukan konotatif beberapa di situ. Memang tidak banyak ya, tapi ada dia. Kiasan. Kiasan itu lebih ke ada majas bisa, metafora gitu. Kayak perumpamaan, kayak perumpamaan seperti apa tuh? Kalian temukan di sana tuh? Seperti hijau. Kalimatnya apa di situ? Ini Terdapat tengah terdapat dari hijau. Hamparan Jepang Di bagian mana? Bagian apa manfaat? Bagian. Oh, kalimat ketiga ya. Di bagian tengah terdapat permadani kiasan, permadani hijau. Oh, permadani hijau berupa hamparan rumput Jepang yang terawat. Berarti di situ ada rumput yang lebar ya, kira-kira pemikirannya ya. Hamparan rumput yang luas. Kalau permadani itu kita anggap itu adalah luas. Jadi kalau tanaman itu dianggap permadani, berarti tanaman itu sangat luas. Kemudian ada lagi di sana kiasan. Kalimatnya Penataan pohon dan rumput sebagai penyapu keringat. penataan pohon dan rumput berfungsi sebagai penyapu keringat. Alami saat matahari terik. Nah, penyapu keringat. Jadi penyapu keringat itu tempat kita istirahat. Nah, kalau kita istirahat, kalau nggak ada pohon, kira-kira bisa berlindung nggak di bawah pohon? Nggak bisa kan, kayak gitu. Itu yang dikatakan penyapu keringat. Penyapu keringat itu setelah lelah kita bisa istirahat gitu kan. Nah, istirahatnya itu di mana? Di bawah pohon. Coba kalau pohonnya nggak ada, nggak bisa kita istirahat. Memang kiasan itu penuh ada arti yang perumpamaan gitu. Kemudian ada lagi? Masih ada? Napas alam. Kalimatnya? Nggak ada ya? Habis ya? Oke. Nah, di situ Ustazah tekankan dalam rumusnya. Coba kalian lihat di situ. Denotatif biasanya untuk fakta. Kalau konotatif itu memberikan nuansa deskripsi, suasana dan perasaan. Kalau konotatif, rumusnya kayak gitu. Kalau denotatif itu ada fakta, berarti yang real adanya gitu kan. Ya, biasa benda bisa juga. Nah, kalau konotatif itu lebih ke rasa dan suasana. Seperti
konotatif tadi ya. Paru-paru kotak, serasa paru-paru kotak itu ya, berarti ada tanamannya gitu. Gersang, kita merasa itu gersang. Tapi ada orang ngomong nggak gersang, bisa aja kan? Itu kan rasa dan kondisinya, kondisi kayak seperti itu. Kiasan itu digunakan untuk memperindah gambaran, seolah-olah perumpamaan. Ibarat tadi ya, rumput yang luas itu dibilangnya permadani indah, permadani hijau. Ya, itu bahasa yang sangat indah ya. Contohnya misalnya apa ya, kalau orang ngomong cantik itu bukan Sempurna. primadona. Iya, bisa primadona. Terus keberuntungan tuh dibilang apa? Adanya Dewi Fortuna yang hari ini adalah Dewi Fortuna. Dewi Fortuna itu hari keberuntungannya, misalnya begitu. Dia tuh apa ya? Artinya tuh kalimatnya tuh lebih ke agak dilebih-lebihkan kayak gitu, Nana. Dilebih-lebihkan. Dianggap kamu cantik gak sekali bagaikan bidadari turun dari kayangan, misalnya seperti itu. Berarti dia tuh cantik nian, itu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Bisa dipahamin? Bisa, insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, Ustazah akan menyampaikan ada sebuah HP di sini, gambar Ustazah HP di sini. Kalian punya Android? Punya iPhone? Kok pelan banget awak ada? Padahal ada kan? Nah, di sini hubungannya dengan teks laporan pengamatan dalam dunia kita sehari-hari ya, atau dalam duniawi kita. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada dong hubungannya. Kita bisa menentukan berdasarkan pengamatan kita, apalagi dalam surat At-Tin tadi, karena kita diberikan akal dan pikiran dalam dalam agama kita gitu kan. Nah, berdasarkan dari akal dan pikiran kita, maka keduniawinya kita terapkan. Saya harus bisa menentukan yang saya inginkan sehingga saya bisa mendapatkan yang terbaik. Apakah saya langsung beli langsung atau saya mengenal barangnya dulu? Mengenal barangnya dulu. Kalau kalian beli barang, itu kalian langsung jatuh cinta kan? Atau juga langsung tertarik kan? Tapi kalian pasti akan membandingkan, masih ada yang lebih baik dari ini biasanya. Nah, cara kalian membandingkannya itu tentu kalian akan mengetahui isi dalamnya. Isi dalamnya itulah bagian. Kalau yang umum tadi, oh ini HP iPhone keluaran ini HP Android Vivo keluaran dari ini. Itu hal umum mah. Belum tahu berarti sepenuhnya berarti kan HP itu kan. Nah, untuk kalian sudah membuat laporan pengamatan, masuklah kalian kepada deskripsi bagian. Apa komponen yang ada di dalam HP tersebut? Kalau kamera, berapa? Kalau iPhone itu kameranya? 3, 2, 1. Banyak ya, macam-macam. Sehingga dia menyaingi apa sih Canon ya, yang bisa harganya 20-30 itu ya, hampir menyaingi kan Canon yang kamera fotografer. Itu mahal itu di lensa, makanya mahalnya HP iPhone itu juga di lensa juga kan. Nah, ada juga Android yang seperti itu. Tapi kita harus tahu juga kelemahan dan kekurangannya. Kalau iPhone itu tidak sembarang masuk aplikasi ya kan. Nah, kalau Android biasanya terima aja. Makanya banyak orang bekerja misalnya harus pasang aplikasi dia masuk. Tapi kalau iPhone dia harus menyaring. Benar nggak sih? Pernah kalian gunakan manfaatnya seperti itu, bukan untuk kamera saja, kalau untuk bekerja. Nah, disitulah namanya kalian sudah mengetahui deskripsi bagian. Kemudian ketahanan HP-nya. Tuh kalau jatuh gimana? Gitu. Kemudian berapa sih RAM-nya? Berapa gigahnya? Nih, cantik enggak? Bilang cantik itu masih hal umum ya. Kalau kalian mau tentang bagian, kalian harus tahu dasarnya, prosesornya,
RAM-nya, baterainya. Kalau di iPhone itu baterainya terdeteksi ya, sehat atau enggaknya bisa diganti. Kalau Android tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, kalau di HP iPhone kita tahu kondisi baterai tersebut, kita bisa ganti. Kalau Android kayaknya kalau udah ngembung ataupun udah macet, mungkin kita perlu periksa deh. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada dimensinya, beratnya. Oke. Nah, itu deskripsi bagian. Kalau deskripsi manfaat itu tergantung dari pelapor, dari identitas pelapor yang ingin membeli barang tersebut. Tujuannya untuk apa? Oh, saya kalau mau beli HP itu tujuannya hanya untuk kameranya aja, iPhone-nya itu, gitu kan. Fungsinya dia yang tahu. Kalau saya enggak, saya mau yang Android. Karena Android itu ini kan. Itu manfaat, itu balik ke pribadi masing-masing. Balik ke pelapor itu mau menuliskannya untuk apa dia membeli HP tersebut. Ya, begitu kalau dunianya. Oke, anak ustazah, kita langsung aja ke ada latihan. Nanti kalian presentasikan. Satu kelompok, satu laporan. Namun ini LKPD-nya ustazah bagikan satu orang satu. Biar tahu bekerja sama, nanti pas untuk melaporkan presentasi ke depannya, itu cukup satu laporan aja. Silakan diisi berdasarkan dari pertanyaannya. Oke, boleh bekerja sama. Siapa yang belum dapat, boleh kelompok lain ambilkan. Masih ada yang kurang? Belakang. Kurang satu. Masih ada nggak? Kurang satu di sini, ada yang kurang satu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut, silakan. Kurang? Masih ada yang lebih? Itu ada yang lebih nggak? Ada yang lebih nggak? Itu masih ada. Pelapornya kita kan sudah ada tadi. Itu contohnya di halaman 167. Pelapor itu identitas yang membuat. Ya. Objeknya adalah lidah buaya. Nanti boleh presentasikan. Ya. Nama kelompoknya nanti boleh nyusul. Boleh langsung dibuat aja. Nama hewan. Boleh. Mau kelompok satu misalnya 2 terserah gitu. Nanti juga kan ada setiap ini ada LKPD-nya. Kalau satu kelompok berarti isinya sama berarti ya. Waktu, baik waktu, nama aja yang beda. Ya. Bagi-bagi tugasnya ya. Pelapor nama masing-masing. Selain pelapor, nanti kalian tuliskan juga di situ. Waktu pengamatannya sama aja ya, seperti contoh halaman 197. Hari apa, jam berapa gitu, ya nggak sih? Nah, hari Minggu pukul berapa? Kemudian tempat pengamatannya di mana? Objek pengamatan sudah ada namanya di sana. Berarti yang kalian tentukan lagi di situ adalah
inti teks tanaman lidah buaya dalam satu paragraf. Ambil intinya saja. Kemudian, bagian-bagian dari tanaman lidah buaya apa saja? Apa sih bagiannya? Disebutkan di sana. Manfaat dari tanaman lidah buaya, bagi-bagi jawabannya. Misal, kamu nomor 1, ini nomor 2, ini nomor berapa? Jadi pas presentasikan boleh nanti gantian per lembar-lembarnya untuk menjawab ya. Sebutkan juga strukturnya, boleh juga kalian tandai aja di bagian teksnya. Boleh. Hah? Kan ini kan udah ada teksnya tuh. Boleh kalian tanda panahin aja gitu strukturnya? Boleh? Enggak apa-apa, nggak dituliskan. Lebih jelas seperti itu. Lebih jelas kalian tanda panahin di sini agar oh di sini nih namanya apa gitu. Ini namanya apa gitu kan. Kalau mau tuliskan juga nggak apa-apa. Terakhir yang paling kalian akan mikir banget itu di nomor 5. Denotatif, konotatifnya paling tidak minimal 2 ya. Nomor 5 itu perlu mengasah sekali kalian. Kosakata barunya denotatif, konotatif. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, tentukan denotatifnya, konotatif sama kiasan yang pernah sampel contoh yang Ustazah sebutkan tanaman di taman yang di Bengkulu. Ya, apa nak? Ada kan strukturnya kan, itu tinggal tulis gitu. Apa sih namanya? Boleh ditanda panel aja di sini. Oh, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Gimana, Zaf? Judul ini kan sudah ada nih, objek pengamatan disebut apa itu? Buat aja di sana misalnya ini objek pengamatannya, judulnya gitu kan. Ustaz tanya, judul itu yang mana? Ayo, judul itu yang mana? Ya udah. Buat aja nanti di atasnya judulnya itu. Contoh di halaman 197 ada. Lebih lengkap lagi yang lembaran kertas yang Ustaz berikan itu contohnya ada. Sampai ke kosakata. Kosakata itu maksudnya denotatif, konotatif sama kiasan. Minimal 2. Denotatif 2, konotatif 2, kiasannya 2 minimal. Apa nak? Judulnya apa? Kalau kalian lihat di sana kira-kira mana judulnya? Kira-kira judulnya yang mana itu? Itu tujuan. Coba lihat di bukunya. Mana bukunya? Mana tadi nak? Di sini. Ini apa ini? Taman apotik hidup, objek pengamatan, taman rumah. Ini sama nggak kira-kira? Taman apotik hidup. Judulnya tuh yang lidah buaya nih nah judulnya tuh. Ya, kalau tujuan itu yang kita capaikan dari lidah buaya ini capainya apa sih? Nah, untuk mengetahui bagian manfaat dari tanaman lidah buaya. Kan di sini kan disebutkannya kegunaan dari tanaman lidah buaya. Judulnya apa? Iya, betul. Dari nomor 1, 2, 3, 4 insya Allah mudah ya. Nomor 5 tuh perlu berbagi lagi itu. Jangan satu orang ngerjakan nomor 5 itu. Karena sangat ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Judul sudah tahu? Ya? Ya, sebentar. Apa? Itu kan tanya sebutkan struktur teks laporan kerja. Dia tuh buatnya kayak judul, lidah buaya, terus identitas laporan ini paragraf 1. Boleh. Ya, mau ditandain aja di paragrafnya tanda panah itu boleh. Apa nak? Naruh garisnya itu aku tulis sih. Tuliskan inti teks. Oh, itu ditulis. Kalau nomor 1 itu ditulis dia. Dia kan minta ini, minta intinya.
Berarti lebih sedikit lagi dari 3 paragraf itu menjadi 1 paragraf. Berapa baris? 4 baris. 5. Ada baris. Ambil intinya. Ininya masing-masing Ada Apa nak? berapa? 2. Semuanya. Denotatifnya 2, konotatifnya 2. Insya Allah ada. Mana bacanya? Tak tahu kan lu ya? Cak tahu. Cak benarnya lo ya, cak denotatifnya lo. Iya. Berbagi nak, yang nomor 5 ini agak ya namanya juga agak mengasah gitu kan. Ini aman-aman aja. Ustazah, Ya. ini baku bukan? Ini kalimat baku itu bukan. Caknya emang pernah ada nggak? Iko baku bukan itu tuh. Waduh artinya lagi. Kira-kira gembur tuh apa artinya lagi? Subur. Itu Peci Iko ya. apa? Peci Iko ya. Boleh. Oke. Mereka sudah udah. Ini aja. Kita. Siapa yang merangkai indah nomor 1? Dia. Pantasan dia mengeluh langsung. Kalau tadi udah ditulis juga. Tidak sayang. Contohnya aja seperti yang ini tadi nah. Denotatif. Oh maksudnya seperti ini. Ekosistem artinya ya. Nomor 5, Ustazah minta jangan 1 orang yang mengerjakannya. Ustazah yakin kalian pasti akan mengasah lebih ini lagi. Ya. Itu maksudnya tuh lidah buat Dari ketiga paragraf buat ini. 1 paragraf kan? Ya, ambil intinya setiap paragrafnya itu. Kan seperti tadi tuh, catatan kecilnya. Salah satunya kan dari di sini. Ciri-cirinya nggak sih? Ya. Ciri-cirinya memiliki, ya nggak sih kan? Lidah buaya memiliki sangat banyak. Misalnya lidah kan tanaman biasa kan lidah buaya memiliki ciri-ciri. Baiklah, Ustazah tunggu sekitar 10 menit lagi bisa? 10 menit lagi bisa? 3 menit. Masya Allah, diam-diam. Luar biasa. Nomor 1 lah kelar. Apa ya? Gembur apa ya? Pernah dengar gak gembur tuh? Kalau tanah digemburkan artinya diapain misalnya? Kalau tanah yang nggak gembur apa tuh namanya? Coba cari yang lain kalau sulit. 2 aja. Denotatif 2, konotatif 2, kiasan 2. Itu nomor berapa itu? Nomor manfaatnya. Oke, sudah nomor 2 bagiannya. Oh iya iya. Nomor 4 struktur. Yang panjang itu nomor 1 sama nomor 5 kayaknya. Iya kan? Apa nak? Apa sih? Ditandain aja gitu. Boleh, asal tahu. Ya? Untuk yang kiasan sama denotatif tuh maksudnya gimana? Kayak ya, Kayak ini. iya maksudnya sebenarnya kan. Kalau denotatif itu kan ekosistem. Ekosistem ini kan fakta kan, ekosistem ini kan lebih ke fakta. Tidak ada maksudnya tuh, tidak ada kayak ucapan yang berlebihan, ya enggak sih? Nah, ini kan sesuai fakta kayak pelajaran lah, cak itu. Nah, kayak gitu maksudnya. Ekosistem itu artinya itu rindang, yo rindang kayak gitu. Rindang banyak cabang. Limbah ya sisa produksi. Nah ini paru-paru kota. Kira-kira ada nggak sih paru-paru kota? Artinya apa sih paru-paru kota itu? Dengar deh. Kan kota itu kan tidak ada paru-paru kan? Kota itu kan adanya kan rumah gitu kan. Adanya ini pemukiman. Nah dia dianggap paru-paru kota. Nah apa yang paru-paru kota Tulis ini aja kan dulu nomor apa namanya itu nak? Kayak sebutan yang berlebihan gitu nah. Memiliki arti yang sama gitu. Kalau kiasan itu Kalau kiasan itu ungkapan yang perumpamaan. itu sama kayak konotatif apa enggak? Beda tipis lah gitu.
Kalau konotatif ini lebih, kalau konotatif ini lebih ke ada artinya lagi, gitu kan. Kayak contoh kayak gini, nak. Beda kalimatnya, beda juga artinya. Kayak dia memelihara 2 kambing hitam. Ya, memang dia memelihara 2 kambing hitam, nggak ada maksud lain kan. Nah, dia menjadi kambing hitam di rumahnya. Jadi kambing hitam itu kiasan. Itu konotatif gitu. Tapi yang 2 kambing hitam tadi itu konotatif juga. Enggak, kalau itu nggak masuk kiasan. Itu kiasan apa konotatif? Itu konotatif kalau dia menjadi kambing hitam itu. Dia menjadi kambing hitam itu artinya dia tuh konotatif. jadi orang yang dilimpahkan masalah. Ini nih untuk sebutan yang ke apa sih kamusnya tadi, kiasan tadi? Biasanya memang untuk memperindah gambar. Sebutan yang lebih wow, cik tenang, agak dilebaikan gitu nah. Berarti kiasan tuh gunakan untuk Kamu tuh cantik bulan bagaikan begitu. Cantiknya, cantik banget berarti. kiasan. Ya, kiasan. Memperindah, tapi konotatif tuh kesannya melebih-lebihkan. Kayaknya. Coba cari. Udah selesai belum? Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas? Kiasan. Boleh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Ada yang kosong juga nggak apa-apa. Yang penting nanti setiap nomor kalian ada jawabannya. Pas presentasinya. Nanti lah melengkapinya. Presentasinya bersama, tapi menyebutkannya boleh giliran gitu. Jadi kan, ya, jadi kan kalian tuh ada, mencari semua berarti, tahu semua, harus seperti itu. Sebutin nama nggak? Hah? Sebutin nama masing-masing nggak ada itu? Nama panggilan. Nanti presentasi itu caranya, presentasi. Gimana kalau mulai presentasi dengan baik? Siapa yang pernah presentasi? Misalnya, Assalamualaikum, kami dari kelompok ini akan mempresentasikan. Baiklah, pertama saya akan menjawab nomor, gak usah banyak kalimat yang berlebihan. Inti kalimat aja. Ya, inti kalimat aja, tapi ada pembukaan. Iya, tapi ada pembukaan. Salam dulu, begitu kan ibarat. Nomor 1 saya akan menjawab. Nama kelompok mau? Ya, nama kelompok. Hasil penelitian. Kalian belajar. Ingat cara penyampaiannya juga harus. Nah, itu kan berlatih kan? Catatan kecil yang udah kalian buatkan. Kita sendiri. Apa ya? Ada di teks. Yang ada di teks. Iya, dia yang ada di teks. Kiasan yang susah. Iya. Gembur. Kiasan tuh kayak lebay-lebay itu nah kata-katanya tuh. Kayak lebay-lebay itu nah. Ingat cara penyampaian harus melihat kontak mata ya. Nah, itu cara penyampaian nanti. Untuk bagian yang lainnya itu karena memang ada isinya. Tapi untuk penyampaian nanti itu caranya. Ini soal kalian, itu cara menyampaikan kalian. Ini ada beragam tanah yang gembur. Apa lagi? Aku enggak ambil.
Sudah? Sudah semua? Sipa, tolong ambilkan absen Ustazah, Sipa. Di atas meja, Ustazah. Warna kayak gini nampak. Ambil aja tumpukannya. Ya Allah. Kalau yang konotatif dapat? Konotatif dapat ya? Apa nak? Kenapa? Ketemu? Ada artinya nggak? Ya ini cuma kamu ke mata saya. Apa artinya?
artinya Apa ini? kata-kata. Iya kan? Mata panda kantong mata. Ini beda ya? Itu kurang tidur. Tuliskan artinya. Tidak, seriusan. Iya seru juga Ustazah. Lidah buaya juga bukan dah. Konotatif. Lidah buaya itu kan namanya. Tidak salah bukan ya? Bukan hijau lidah buaya. Ya. Udah ya? Cukup ya? Cukup? Oke. Kita langsung presentasi. Sudah bisa? Silakan maju. Yang mau presentasi? Silakan. Ya silakan, iya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hancil akan mempresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami. Mulai dari nomor 1, dan sering dijadikan tanaman hias serta sering dijumpai. Dimulai dari nomor 1, lidah buaya memiliki sangat banyak manfaat dan sering dijadikan tanaman hias serta sering dijumpai di daerah tropis. Lidah buaya memiliki ciri-ciri daun tebal dan meruncing berwarna hijau. Di dalamnya terdapat cairan gel yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Oke, nomor 1 ya, intinya ya. Oke. Nomor 2, bagian dari tanaman lidah buaya adalah memiliki bagian daun tebal dan runcing berwarna hijau dengan tepi yang bergerigi namun tidak terlalu tajam. Jenis akar yang dimiliki oleh tanaman lidah buaya adalah akar serabut. Selanjutnya nomor 3, manfaat dari lidah buaya adalah gel dalam daunnya membantu menyembuhkan luka, bakar ringan, mengatasi mata panda atau bengkak, dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami. Yang keempat, struktur teks laporan ini terdiri dari judul, identitas pelapor, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang terakhir, kosakata denotatif yang kami temukan ada tropis, kosmetik, dan bervariasi. Kosakata tropis, kosmetik, dan bervariasi. Denotatif. Kosmetik, bervariasi. Yang denotatifnya apa? Tropis itu apa? Tropis artinya apa? Kosmetik. Kayak kalau kecantikan gitu nggak sih? Iya, kalau kecantikan gitu ya. Ini sama deh. Saya sekarang. Ini saya. Konotatif gembur dan mata panda. Gembur dan mata panda. Tanah yang Kalimat ke pertama. Terus yang kedua? mata panda. Mata panda. Itu artinya apa? Tanah yang lembab yang bagus. Mana yang Iya, tanah yang subur. kalau tadi mata panda ya? Iya. Apa itu mata panda? Tangan untuk kelompok kancil. Iya. Silakan dulu. Boleh mendengarkan. Ya, oke. Iya boleh. Apa mau? Maju. Silakan maju.
Silakan dibuka dulu bagaimana cara menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari pengamatan teks lidah buaya. Yang pertama, lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Bukan hanya sebagai hiasan, tanaman lidah buaya juga dapat digunakan untuk kesehatan, kecantikan, dan sebagai bahan baku obat atau kosmetik. Lidah buaya juga mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat bermanfaat untuk manusia. Bagian-bagian dari taman lidah buaya adalah lidah buaya memiliki daun tebal dan beruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergerigi namun tidak terlalu tajam. Di dalam daunnya terdapat cairan gel bening yang sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daun lidah buaya bisa lebar antara 2-6 cm dengan tinggi tanaman bervariasi tergantung jenisnya, mencapai 20-36 cm. Akar lidah buaya termasuk akar serabut. Oke, bentar. Di deskripsi bagian-bagian dari tanaman lidah buaya ada yang sama dari kelompok tadi? Ada yang sama beberapa? Ya, di nomor 2 kelompok kalian ada yang sama? Ada bagian yang sama? Nomor 3, lanjutkan manfaatnya apa? Manfaat gel lidah buaya adalah membantu menyembuhkan luka bakar ringan karena efek mendinginkannya. Gel lidah buaya juga berguna untuk mengatasi mata panda atau bengkak dan menggunakan kulit tenang dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk pelembapan alami untuk kulit kering. 4. Silakan, apa lagi? Strukturnya. Struktur teks laporan Struktur judulnya apa? lidah buaya. Lidah buaya. Dan deskripsi umumnya yang mana? Yang paragraf pertama, Paragraf pertama. Deskripsi bagiannya? paragraf kedua, Paragraf kedua. Deskripsi manfaatnya? paragraf ketiga. Paragraf 3. Oke. Nomor 5. Denotatif. Kata denotatif yang ada di dalam teks tersebut adalah Yang pertama apa denotatifnya? gembur. Terus satu lagi Sama tropis. sama tropis. Ya. Konotatif? Mata panda. Mata panda. Ya. Artinya? Mata hitam. Konotatif satu lagi? Selain mata panda apa? Gel. Gel. Ingat rumusnya, kalau konotatif itu lebih ke suasana dan perasaan. Kalau hiasan tadi, kata-kata yang tidak berlebihan. Kalau konotatif, itu dia lebih ke nuansa mendeskripsikan bagaimana suasana dan perasaan. Ya, seperti paru-paru kota tadi, konotatif itu artinya. Kalau paru-paru kota dianggap denotatif, nggak cocok. Kalau denotatif itu jalan ya jalan. Kalau paru-paru kota berarti itu namanya ada pohon yang rindang gitu di kotaknya, ada artinya lagi. Oh ya. Apa konotatif satu lagi selain mata panda tadi? Ada? Gak ada, Zah, itu aja. Itu aja Zah. Ada lagi? Enggak. Ya, oke. Sekarang
Oke sayang. Tolong tutupin. Ah iya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Badak bercula 1. Oke. Soal nomor 1, tuliskan inti teks tanaman lidah buaya dalam satu paragraf. Lidah buaya banyak tumbuh di daerah tropis. Tanaman ini digunakan sebagai bahan baku di dalam industri obat dan kosmetik. Lidah buaya memiliki daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergerigi. Lidah buaya memiliki beragam manfaat. Salah satunya gel di dalam daunnya membantu menyembuhkan luka bakar. Nomor 2, sebutkan bagian-bagian dari tanaman lidah buaya. Daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar. Cairan gel yang bening sering dimanfaatkan. Daun lidah buaya bisa lebar 2-6 cm. Akar lidah buaya termasuk akar serabut. Nomor 3, sebutkan manfaat apa saja dari tanaman lidah buaya. Manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Gel dalam daunnya membantu menyembuhkan luka bakar ringan karena efek mendinginkan. Terus gel lidah buaya juga berguna untuk mengatasi mata panda atau bengkak dengan membuat kulit tenang dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami untuk kulit kering. Untuk strukturnya itu judulnya terdapat pada objek pengamatan yaitu lidah buaya. Lalu identitas laporan yaitu pelapor, nama kelompok, objek pengamatan, waktu pengamatan, dan tempat pengamatan. Lalu terdapat deskripsi umum pada paragraf ke-1, paragraf kedua deskripsi bagian, dan seterusnya yaitu paragraf ketiga deskripsi manfaat. Untuk denotatifnya adalah tropis dan kosmetik dan akar serabut. Oke. Untuk konotatifnya adalah mata panda dan kulit tenang. Untuk kosakata barunya adalah gembur. Dan untuk kiasan belum. Dan untuk kiasan adalah daun tebal dan meruncing berwarna hijau segar dengan tepi yang bergerigi namun tidak terlalu tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Ini kita lihat langsung. Tolong buka yang itu. Nah, ini dia. Coba kalian lihat. Denotatifnya di sini adalah kalimat denotatifnya, lihat di sini: cairan gel bening, akar serabut, tanaman hias, lidah buaya. Itu denotatif. Ada nggak sama dengan kalian? Oke. Kemudian kalau konotatifnya di sini ada mata panda, kemudian efek mendinginkan, panah yang gembur. Ada tadi? Oke. Kiasannya, sorry. Ini kata kiasan, kata teknik atau kata beberapa kosakata baru. Kalau tidak ada artinya tadi ya, itu kosmetik misalnya. Kemudian ada gel, itu artinya apa? Tropis. Udah, itu aja. Sebagian hampir 90% benar kalian ya, terutama di bagian konotatif ya, denotatif ya. Kiasan itu memang agak sulit ditemukan ya.
Oke, nggak apa-apa. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk soal informatifnya, itu kalian boleh selesaikan nanti di pilihan gandanya di halaman 209 ya. Oke, baiklah. Usaha simpulkan di sini. Pembelajaran kita adalah tentang, tadi kalian sudah bisa tentang bagaimana menyampaikan itu harus dengan melihat yang inti-intinya ya. Kemudian kalian harus pede dengan bahasa kalian sopan dan santun, pembawaan dari awalnya itu. Selanjutnya kalian menyampaikan ya, mulai dari struktur. Kalian udah mengenal itu tadi, judul, kemudian diskusi umum, bagian yang dimana umum itu yang sudah banyak kalian kita tahu. Kalau bagian itu hal yang detail, kalau manfaat itu kegunaan dan fungsi ya. Sehingga setelah struktur kalian juga bisa menentukan bahasa apa yang akan digunakan di sana juga. Bahasa di situ yang kalian gunakan ada denotatif, yang kenal konotatif dan kiasan. Nah, itulah cara kalian mengenal kalau ingin menulis teks laporan pengamatan. Nah, dalam duniawinya kalian belajar itu bisa dengan HP, dalam pemilihan HP yang bagus, maka kita harus survei dulu. Nah, dalam uhroinya di mana bahwa dalam surat At-Tin itu kalian diberikan akal pikiran untuk bisa memilih hal yang terbaik, baik itu barang maupun yang kalian inginkan. Itu saja penjelasan dari Ustazah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Ice breakingnya simple ya. Semoga nanti kita bisa bikin ice breaking yang lebih bagus lagi. Sampai di sini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.